Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita pada bab 3. Dan sekarang kita masuk pada poin D atau poin terakhir pada bab 3, yaitu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia merasa dekat? Karena ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pasti setiap orang-orang yang beriman akan senantiasa untuk terus berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam menjalankan perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangannya. Adapun hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama, orang yang beriman mereka akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam surat Ghafir ayat 51, yang artinya sesungguhnya kami senantiasa menolong Rasul kami dan orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan hari berdirinya saksi-saksi atau pada hari kiamat. Baik, mengapa Allah Subhanahu wa taala menolong kita? Karena sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini telah dilaksanakan oleh pendahulu kita, yaitu Rasulullah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka mendapatkan gangguan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan celaan, dengan pembunuhan dan juga dengan ejekan-ejekan yang tidak menyenangkan. Akan tetapi Allah senantiasa menolong mereka sebab mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, hikmah di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa menjadi tenang dan tidak menjadi gelisah. Hati kita merasa nyaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillahi ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang yang beriman. Lihatlah orang-orang kafir, mereka senantiasa menjadi gelisah, hati mereka tidak tenang. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya merasa berarti, tidak pernah merugi di dalam kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ansyar ayat 2 sampai ayat 3 atau ayat 1 sampai ayat 3, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang beramal ketika telah mengetahui sebuah ilmu. Kemudian ketiga, mereka saling menasihati dalam kebenaran, amal ma'ruf. Kemudian mereka juga saling menasihati dalam kesabaran. Ya, jadi bersabar di dalam kita menasihati seseorang yang bersalah.
Jadi itu adalah beberapa hikmah di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga, saya harap kalian semuanya terus menjaga keimanan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.